Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mempelajari dari farmakoterapi sistem syaraf pusat, terutama farmakoterapi nyeri, kita pelajari terlebih dahulu mengenai sistem syaraf pusat. Yang mana fungsi utama sistem syaraf itu adalah untuk mendeteksi, menganalisa, dan menghantarkan informasi. Kali ini kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai pembagian sistem syaraf, kemudian komponen struktural sel syaraf, kemudian hantaran impuls syaraf, kemudian neurotransmitter, dan letak aksi obat susunan syaraf. Sistem syaraf manusia, dalam hal ini kita flashback dulu ya. Sistem syaraf manusia dibagi menjadi sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi atau sistem syaraf perifer. Sistem syaraf pusat itu meliputi otak dan medula spinalis. Sedangkan sistem syaraf tepi meliputi sistem syaraf somatis, sistem syaraf otonom. Pada kali ini, ruang lingkup sistem syaraf yang akan dipelajari khususnya untuk penyakit-penyakit pada sistem syaraf pusat. Ya, meskipun sebagian akan melibatkan pengaruh pada sistem syaraf tepi. Untuk fungsi susunan syaraf pusat, yang mana tadi sudah disebutkan, sistem syaraf pusat meliputi otak dan juga medula spinalis. Ya, kalau otak berfungsi menerima input sensorik dari medula spinalis maupun dari sarafnya sendiri, dan juga memproses berbagai input sensorik dan menginisiasi dan mengkoordinasi output motorik. Sedangkan medula spinalis untuk mengatur informasi sensorik dari sistem syaraf perifer, baik somatik maupun otonom, ke otak. Kemudian fungsi medula spinalis mengatur informasi motorik dari otak ke berbagai sel efektor, seperti pada skeletal muscle, cardiac muscle, smooth muscle, dan glans. Berfungsi juga minor reflex center. Nah, berikut anatomi otak manusia. Ya, kita urutkan dari depan terlebih dahulu. Jadi di depan itu ada lobus frontal, kemudian agak ke tengah atas itu ada lobus parietal, kemudian bagian ke belakang ya, di belakang ada lobus occipital. Kemudian turun lagi belakang dan paling bawah itu ada cerebellum atau otak kecil. Kemudian bagian paling bawah di sini ya, ada batang otak. Lalu untuk bagian samping, ya bagian yang terletaknya di samping kanan dan kiri, tepatnya di atas telinga ya, di situ ada lobus temporal. Nah, ini gambaran yang sama ya. Untuk masing-masing bagian otak tersebut ya mempunyai fungsi yang berbeda. Yang mana untuk bagian lobus dari parietal ya itu untuk pergerakan dan untuk koordinasi sensasi. Kemudian otak kecil di sini untuk koordinasi. Lalu untuk lobus occipital sebagai pusat pengaturan penglihatan. Ya, kemudian untuk lobus parietal ya di sini sebagai tempat untuk memori. Nah, lalu saraf-saraf kranial ya, saraf-saraf di kepala itu ada 12 macam ya. Bisa diperhatikan ada olfaktori, optik,
Kemudian syaraf yang ketiga ada okulomotor, keempat troklear, kelima trigeminal, keenam abdusen, ketujuh facial, kedelapan auditori, kesembilan glosopharyngeal, ke-10 vagus, ke-11 aksesori, dan ke-12 hipoglosa. Bagian medula spinalis ya di sini merupakan penghubung sebagian besar sel syaraf dengan otak ya, yang terdiri dari white matter dan juga gray matter. White matter itu tersusun dari akson yang termielinisasi. Kemudian kalau gray matter tersusun dari badan sel syaraf, sel glia, dan juga kapiler.